November 2025, 3 provinsi di Sumatera diterjang banjir dan longsor dalam waktu bersamaan. 1.200 orang tewas. Lebih dari 1 juta orang mengungsi. 20 desa lebih tersapu habis. Tidak ada yang tersisa selain lumpur. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. 3 provinsi, 1 bencana. 5 hari hujan tanpa henti. Tapi ini bukan bencana alam. Ini adalah tagihan yang sudah lama tertunda. Selama puluhan tahun, kita meminjam dari alam. Dan November 2025 adalah saat alam menagih hutangnya. Tetap di sini. Karena yang akan kita ungkap hari ini tidak pernah ada di berita manapun. Tapi ini detail yang tidak dikatakan pemerintah dalam konferensi pers manapun. Hutan di hulu sungai-sungai Sumatera sudah ditebangi selama puluhan tahun. Untuk kelapa sawit, untuk tambang, untuk konsesi kayu yang izinnya ditandatangani oleh orang-orang di Jakarta, jauh dari hutan yang mereka tanda tangani nasibnya. Daerah resapan air yang seharusnya menyerap hujan sudah berganti menjadi kebun dan jalan tambang. Ketika hujan deras datang 5 hari berturut-turut, tidak ada yang menahan air itu. Tidak ada lagi. Data Greenpeace Indonesia, lebih dari 2,5 juta hektar hutan Sumatera hilang dalam 20 tahun terakhir. Itu bukan angka abstrak. Itu 2,5 juta hektar penahan air yang hilang. Bayangkan spons raksasa yang menyerap jutaan ton air hujan setiap tahun. Lalu bayangkan spons itu dibakar, diganti beton, diganti sawit. Saat hujan turun, airnya tidak terserap. Ia berlari, lurus ke desa-desa di bawahnya, dan ke 1.200 orang yang tidak sempat lari. Leonard Simanjuntak, Direktur Greenpeace Indonesia, menyebutnya dengan keras. Ini adalah peringatan bahwa daya dukung lingkungan Indonesia sudah mencapai titik kritis. Titik kritis. Bukan peringatan dini. Titik kritis. Ini tidak terjadi tiba-tiba. Lihat garis waktunya, 2001. Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan pemerintah daerah kekuasaan untuk mengeluarkan izin hutan. Izin demi izin keluar. Hektar demi hektar hutan hilang. 2009. Pemerintah berjanji moratorium izin hutan baru. Deforestasi tetap jalan. Angka resmi dan kenyataan di lapangan berbeda jauh. 2015, kebakaran hutan besar. Asap menutupi seluruh Asia Tenggara. 500.000 orang sakit gangguan pernapasan. Tapi izin kebun sawit terus keluar. 2019, kampanye dengan janji lingkungan hidup lebih baik. 2024, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dipotong. 2025, November, 5 hari hujan. Tidak ada hutan yang menahannya. Air yang seharusnya diserap oleh jutaan hektar hutan mengalir bebas ke lembah. Kecepatan air tidak normal. Tidak ada sistem peringatan dini yang cukup. Banyak warga baru tahu banjir datang saat air sudah masuk ke rumah mereka. Para peneliti menyebutnya bukan bencana alam, melainkan konsekuensi kumulatif dari kehancuran ekologi jangka panjang. Tidak terjadi dalam semalam, tidak bisa disalahkan pada cuaca saja. Ini adalah hasil dari ribuan keputusan kecil selama 30 tahun. Di Padang Panjang, ada seorang ibu bernama Sari. Ia selamat dengan cara berdiri di atas atap rumahnya selama 6 jam, sambil menggendong anaknya, dalam gelap, dalam hujan. Tidak tahu apakah bantuan akan datang. Rumahnya sekarang tidak ada. Desa tempat ia lahir tidak ada di peta lagi. Foto keluarganya, ijazah sekolah anaknya, surat tanah, semua hilang dalam lumpur. Di kamp pengungsian ada bapak tua bernama Pak Rusdi. Usianya 71 tahun. Ia lahir dan besar di desa itu. Ia tidak pernah sekalipun melihat banjir sebesar ini. Dulu ada hutan di sana, katanya, menunjuk bukit yang kini gundul. Sekarang tidak ada lagi. Dia tidak butuh data ilmiah untuk tahu apa yang terjadi. Dia hidup merasakannya. Ada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang selamat karena diikatkan ke pohon oleh ayahnya sebelum arus menerjang. Ayahnya tidak ditemukan. Ada anggota tim SAR yang harus mencari saudaranya sendiri di antara puing-puing. Penyakit diare, demam, dan infeksi kulit menyebar di kamp pengungsian. Air bersih tidak tersedia. Sanitasi tidak ada. Ratusan ribu orang terpaksa minum air yang sama yang membawa lumpur dan bakteri. Dan di Jakarta, pejabat menggelar rapat koordinasi, mengucap belasungkawa, menjanjikan bantuan, bantuan yang datang terlambat, jalan rusak, jembatan putus, akses terputus berhari-hari. Lowy Institute menulis laporan keras. Indonesia tidak mengalami bencana. Indonesia terjebak dalam siklus manajemen krisis. Merespon setelah kejadian. Tidak pernah mencegah sebelumnya. BNPB kekurangan anggaran, kekurangan personel, kekurangan peralatan.
Tata ruang wilayah tidak ditegakkan. Izin pembangunan di daerah rawan longsor terus diterbitkan. Pengawasan daerah aliran sungai hampir tidak ada. Dana restorasi hutan dipotong. Perusahaan-perusahaan yang membabat hutan itu, di mana mereka sekarang? Masih beroperasi, masih ekspor, masih untung. Tidak ada satupun direktur perusahaan yang dipanggil ke pengadilan atas 1.200 kematian ini. Sementara Pak Rusdi tidur di tenda pengungsian. Sementara anak Sari menangis mencari ayahnya. Para aktivis lingkungan yang menggugat kebijakan energi nasional malah menghadapi tekanan hukum balik. Saat rakyat kehilangan rumah karena krisis iklim, kebijakan energi nasional justru terus mengunci batu bara dan gas selama puluhan tahun ke depan. Indonesia adalah salah satu negara paling rentan terhadap perubahan iklim di dunia dan juga salah satu penghasil emisi terbesar. Kontradiksi ini bukan kecelakaan, ini adalah pilihan. Pilihan yang dibuat oleh orang-orang yang rumahnya tidak pernah kebanjiran. Ada 3 pertanyaan yang belum terjawab malam ini, besok, dan mungkin bertahun-tahun ke depan. Pertanyaan pertama, siapa yang menandatangani izin deforestasi di hulu sungai-sungai itu? Nama-nama mereka ada di dokumen publik, tapi tidak ada yang mempertanyakannya. Pertanyaan kedua, mengapa tidak ada satupun pejabat yang dimintai pertanggungjawaban atas 1.200 kematian ini? Di negara lain, bencana sebesar ini membuat menteri-menteri mengundurkan diri. Di sini, belum ada satupun yang minta maaf secara resmi. Pertanyaan ketiga, bencana apa yang sedang disiapkan untuk kita berikutnya, sementara izin baru terus keluar? Hari ini, saat video ini ditonton, ada hutan di Sumatera yang sedang ditebang. Ada izin baru yang sedang diproses di kantor pemerintah daerah. Ada desa yang berdiri di bawah bukit yang dulu punya hutan, tapi sekarang tidak ada lagi. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka musim hujan berikutnya. Kita tahu apa yang terjadi jika tidak ada yang berubah. Kita sudah lihat di November 2025. Lowy Institute tidak berbasa-basi. Sampai Prabowo menyelaraskan anggaran dengan janji iklimnya, Indonesia akan terus merespons bencana, bukan mencegahnya. Ini bukan kritik politik. Ini adalah matematika ekologi. Kurangi hutan, tambah hujan ekstrem. Hasilnya sudah ada di depan kita. 1.200 nama di daftar korban. Sari masih mengungsi. Pak Rusdi tidak tahu kapan bisa pulang. Anak yang diselamatkan itu kini tidur di tenda. Tanpa ayahnya, tanpa rumah, tanpa desa. Air itu sudah datang. Ia sudah menagih. Dan ia akan datang lagi.